Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berkah, dan bahagia Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Atik Pletuka, calon guru penggerak Angkatan 11 SD Negeri 6 Selat Penogoan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini saya akan membahas aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam aksi nyata ini akan membahas 5 poin. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Dan yang kelima, testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang dilaksanakan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai warga masyarakat. Ing ngarsa sung tulodo, ing matio mangunkarso tuturi handayani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid, menuntun atau among kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukanlah tabula rasa, pendidikan ibarat petani, pendidikan ibarat teman bermain dan budi pekerti. 1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang dilaksanakan lebih berorientasi kepada guru atau teacher center. Dan saya sangat fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan kognitif saja. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid. Dengan alur merdeka, banyak hal yang saya pelajari mengenai pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki praktek pengajaran yang saya laksanakan. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya pun paham mengenai konsep pendidikan harus berhamba pada murid dalam artian pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan pengajaran. Selama melakukan perbaikan di kelas, pembelajaran lebih menyenangkan dan murid terlihat antusias karena proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid. Pertanyaan yang kedua, akhirnya muncullah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Pertama, merancang dan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kegiatan pembiasaan pendidikan yang berkarakter dan berbudi pekerti yang berkelanjutan. 3. Catatan praktik yang baik. Sebelum melaksanakan aksi nyata, saya merencanakan pembelajaran. Saya berdiskusi dengan teman sejawat dan kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan berdoa serta abseksi, pemberian motivasi dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian saya memaparkan materi secara singkat dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan metode problem based learning. Untuk memunculkan semangat dan rasa senang murid dalam proses pembelajaran, maka dilaksanakan ice breaking. Dalam kegiatan berkolaborasi, saya membimbing murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan berdiskusi, mewujudkan kepemimpinan murid yang memfasilitasi murid untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan selanjutnya menyimpulkan pembelajaran, melakukan refleksi dan penguatan karakter. Guru melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Penguatan karakter bertujuan menanamkan budi pekerti dalam diri murid. Selanjutnya, pembiasaan karakter dan budi pekerti yang dilaksanakan di sekolah saya, yaitu diantaranya upacara bendera. Upacara bendera menumbuhkan jiwa nasionalisme dan sikap disiplin. Kemudian budaya 5S.
senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya kegiatan pramuka dan yang terakhir literasi. Tantangan dan solusi dalam pelaksanaan aksi nyata. Selama melaksanakan praktek pengajaran, saya masih menemukan tantangan. Yang pertama, masih ada beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama dengan teman, hanya diam saja atau mengandalkan teman. Solusinya memotivasi siswa dengan memberi penguatan agar terlibat aktif dalam diskusi. Tantangan yang kedua, masih ada beberapa siswa yang kurang percaya diri saat presentasi di depan kelas. Solusinya adalah melatih murid untuk berani berbicara di depan kelas dan melibatkan murid pada setiap proses pembelajaran. Testimoni dari rekan guru dan siswa yang terlibat dalam proses perubahan. Saya Wardani, saya adalah salah satu murid dari Ibu Atik Playuka. Saya merasa senang belajar bersama Ibu Atik Playuka karena belajarnya menarik, ada ice breakingnya dan belajar sambil bermain. Pembelajaran jadi mudah dipahami dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, salah satu guru di SDN 6 Selat Penumpukan, Kabupaten Banyuasin. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Atik Playuka yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan ke-11 di Kabupaten Banyuasin. Sebelumnya Bu Atik telah mengeluhkan murid-murid yang kurang termotivasi dalam pembelajaran, yang beliau telah mengupayakan dengan berbagai metode dan model pembelajaran untuk memotivasi dalam kegiatan belajar mereka. Namun setelah melakukan serangkaian kegiatan CGT yang telah Bu Atik lakukan lebih baik dari sebelumnya. Kini metode pembelajaran yang digunakan berpihak kepada murid-murid, tidak berfokus kepada nilai-nilai kognitif saja. Sebagai acuan penilaian keberhasilan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat memerdekakan murid. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Salam sukses untuk Bu Atik, semoga berhasil, sehat selalu, tetap semangat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya.